Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kami akan menceritakan sebuah buku Dalailul Khairat, Sholawat Dahsyat, Terapi Penarik Rezeki. Misi kami adalah bagaimana agar kita cinta sama Nabi Muhammad SAW dan agar kita selalu mendawamkan membaca sholawat Dalailul Khairat. Dan ketahuilah bahwa dengan sholawat Dalailul Khairat itu rezeki akan selalu hadir, rezeki akan selalu datang kepada kita. Itulah namanya sholawat penarik rezeki. Kita jangan sampai mengejar-mengejar rezeki. Kita harus menarik rezeki. Bahkan menjemput rezeki pun itu akan melelahkan kita. Jadi dengan sholawat Dalailul Khairat, fa insyaallah rezeki tidak perlu kita kejar-kejar kembali, tidak perlu kita jemput kembali. Namun seyogyanya rezeki itu adalah datang sendiri kepada kita. Kita tarik itu rezeki dengan sholawat Dalailul Khairat. Pada episode yang kedua ini kami ingin menceritakan kedudukan Nabi Muhammad. Agama adalah cinta Nabi. Cinta Nabi adalah agama. Ketahuilah, engkau baru mendapatkan kedudukan yang mulia dan derajat yang tinggi di sisi Allah jika engkau mengikuti Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi tidak bisa kecuali engkau mencintai Nabi. Dalam Al-Quran Allah tegaskan, katakanlah, wahai Nabi Muhammad, kepada umatmu, jika ada kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya kamu akan dicintai pula oleh Allah, dan Allah ampuni bagi kamu dosa-dosa kamu. Quran Surah Ali Imran ayat 31. Dari situlah dapat diketahui bahwa seorang mukmin puncak tertinggi dalam program hidupnya adalah cinta. Mengerjakan segala yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang itu hendaknya berangkat dari cinta, yakni cinta kepada Nabi. Cinta yang bermuara pada satu cinta, yakni cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemesraan hubungan manusia sebagai hamba dan Allah sebagai Tuhan tidak akan terjalin tanpa adanya penghubung yang menunjukkan jalan. Karenanya Allah utus Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah jadikan mengikuti dan meneladaninya sebagai bukti cinta. Konsekuensinya timbul pulalah cinta kepada Nabi, yakni Nabi Muhammad, dalam rangka cinta besar kepada Allah. Iman tak punya nilai. Iman tak akan berarti kalau tidak mengikuti dan mematuhi Nabi. Sedangkan mengikuti Nabi tak akan bisa terwujud bila cintamu tidak bertumpah total kepada Nabi. Nabi SAW bersabda, tidak berarti iman seseorang kamu sebelum aku ini lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan sekalian manusia sekalipun. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Perjalanan yang kamu lalui akan lurus jika di depanmu ada yang menunjuki jalan, yang diikuti dan dituruti jejaknya,
dan Nabi tidak akan dapat diikuti kalau beliau tidak disayang, kalau beliau tidak dicinta secara totalitas. Ingatlah, cinta secara totalitas itu bukanlah maksudnya cinta itu disembah, melainkan cinta dibuat dijadikan teladan hidup demi mematuhi Tuhan yang disembah, Tuhan yang maha hidup, Tuhan yang memberi kehidupan. Ingat, cinta secara totalitas itu bukan buat disamakan dengan Tuhan, melainkan buat dijadikan sosok penunjuk jalan menuju Tuhan, agar langkah kaki tetap berada pada jalan lurus yang akan menghantarkan menuju keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tertumpahnya cinta total kepada Nabi bukan berarti hidupmu menjadi a priori. Selain Nabi mesti kamu benci. Ini keliru. Akan tetapi maksudnya, apapun yang ada di jagat raya ini yang kamu cinta harus berangkat dari pondasi cinta Nabi. Apapun yang kamu akan kerjakan harus berangkat, apakah Nabi cinta kalau saya melakukan ini? Ataukah Nabi benci dengan saya mengerjakan ini? Cinta kepada istri misalnya, bagaimana Nabi memperlakukan istrinya, lalu kamu ikuti ajarannya, itulah agama, itulah cinta Nabi. Demikian pula cinta kepada anak, bagaimana cara Nabi mencintai anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, lalu kamu ikuti ajarannya, itulah agama, itulah cinta Nabi. Begitu seterusnya. Nabi Muhammad itu datang di tengah-tengah kita sebagai utusan Tuhan dengan membawa misi sebagai rahmat bagi alam semesta. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Quran Surah At-Taubah ayat 61. Sebagai pribadi yang karakternya sangat berbelas kasih dan rahmat kepada orang yang sempurna keimanannya. Quran Surah At-Taubah ayat 128. Bagaimana mungkin kita tidak mencintainya? Hendaknya cinta Nabi adalah hembusan napas kita dan detak jantung kita. Agama adalah bangunan rumah yang pondasinya cinta. Dan cinta harus terus dipupuk agar terus tumbuh. Dalam pertumbuhan cinta, kian hari benih cinta makin bersemi. Makin lama makin hilanglah kepentingan diri sendiri. Terkorbankanlah kepentingan diri kepada kepentingan yang besar, yaitu mematuhi Allah dengan penuh ta'zim lewat mencintai sang Nabi dengan totalitas, lewat meneladani Nabi, bersolawat kepada Nabi, mencintai Nabi. Mengapa harus mencintai Nabi? Saudaraku, bagus sekali pertanyaanmu. Nampaknya engkau mulai tergugah, pengen mengakrabkan diri dengan Nabi. Moga Allah kuatkan kami dan engkau untuk terus berupaya mengenal Nabi. Amin. Saudaraku, untuk menjawab pertanyaanmu ini, sebetulnya para ulama menyebutkan begitu banyak alasan pentingnya kita mencintai Nabi. Di antaranya, Nabi itu manusia, tapi luar biasa. Saudaraku, kamu perlu mencontoh dalam hal mengabdi kepada Allah. Dan
dalam memperlakukan sesama anak cucu Adam. Kamu kan bangsa manusia. Gaya hidupmu tidak mungkin mencontoh malaikat yang notabene-nya tidak makan, tidak minum, tidak berumah tangga, dan lain sebagainya. Juga dalam hidup ini, kamu tidak boleh mencontoh binatang yang notabene-nya hanya ada nafsu, syahwat belaka, tak ada akal. Kamu harus mencontoh yang sama dengan kamu. Kamu bangsa manusia, dan kamu harus mencontoh manusia. Dan yang kamu contoh adalah harus manusia pilihan menurut pencipta jagat raya ini. Dan itu ada pada pribadi Nabi. Nabi adalah manusia pilihan. Saudaraku, sungguh Allah telah pilih Nabi Muhammad sebagai Al-Mustafa, manusia pilihan. Ketahuilah, makhluk Allah itu banyak sekali. Dari sekian banyak tersebut, makhluk yang paling mulia adalah bangsa manusia. Dan manusia pun masih disaring lagi. Yang termulianya adalah yang berpangkat Nabi. Jumlahnya dalam satu riwayat ada 124.000 orang. Nabi pun masih disaring lagi. Yang termulianya adalah yang berpangkat Rasul. Jumlahnya dalam satu riwayat ada 313 orang. Rasul pun masih disaring lagi. Rasul yang termulia adalah yang namanya diabadikan sepanjang masa dalam Al-Quran. Jumlahnya ada 25 nabi dan rasul. Rasul yang 25 orang ini pun masih disaring lagi. Yang termulianya adalah yang berpangkat ulul azmi, yaitu jumlahnya ada 5 orang. Ulul azmi pun masih disaring lagi. Yang termulianya adalah yang berpangkat Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Bashar, dan Sayyidul Khalqi Ajma'in, yaitu 1 orang. Dialah Sayyiduna Muhammad Al-Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau adalah manusia pilihannya pilihan. Singkatnya, tidaklah mengetahui ketinggian, keluhuran, kedudukan Nabi yang sesungguhnya kecuali hanya Allah. Sebagai penciptanya, Nabi itu manusia agung, hamba yang agung, perangainya agung, agama yang dibawanya agung, segala-galanya agung. Nabi itu adalah manusia yang mengajarkan bahwa kita adalah manusia. Kudu memanusiakan diri kita sebagai manusia supaya duduk benar pada posisi manusia yang sesungguhnya. Kita kudu berterima kasih banyak dan kudu cinta kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bentuk cinta adalah bersolawat kepada Nabi. Allah pelopori bersolawat kepada Sayyiduna Muhammad. Kemudian malaikat sejagat pun ikut bersolawat. Kemudian Allah perintahkan kepada orang yang beriman untuk bersolawat. Salam kepada Sayyiduna Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Nabi adalah utusan Allah. Karena Nabi adalah Rasul utusan Allah, pembawa risalah dan pesan-pesan mulia dari Tuhan yang Maha Mulia. Apakah kamu akan memilih sembarang orang untuk membawa pesan-pesan muliamu kepada orang lain? Kukira jawabanmu tentu tidak, kan? Ya, demikian pula Allah pasti memilih membawa risalahnya adalah seorang hamba pilihan dari pilihan-pilihan. Top of the top, paling cakepnya orang dari segi keturunannya, dari sukunya,
dari bangsanya, dari segi postur tubuhnya, dari segi akalnya, dan lain-lain. Karena Allah mengetahui siapa yang mampu memegang dan menjalankan misi risalah samawi untuk kemaslahatan di alam semesta, untuk kemaslahatan penduduk bumi, untuk kemaslahatan umat manusia. Bila Allah yang kamu cintai telah menjatuhkan pilihannya kepada sang Nabi sebagai pembawa misi rahmatan lil alamin, maka mestinya Anda menjatuhkan rasa cinta spesial pula kepada Nabi pilihan dari Tuhan yang kamu cintai. Nabi itu memiliki keluhuran budi. Allah Sang Maha Pencipta telah mensifati kepribadian Nabi dengan wa innaka la'ala khuluqin adim. Keluhuran budinya sang Nabi bukan saja diakui oleh pengikutnya, bahkan musuhnya pun mengakui. Beliau digelari saat permulaan di Mekah oleh orang kafir Mekah kala itu dengan gelar As-Sadiq Al-Amin. Bukankah sudah semestinya engkau sebagai pengikutnya mencintai beliau? Nabi adalah kekasih Allah. Ketahuilah, Nabi itu kekasih Allah. Dia adalah satu-satunya hamba yang diistimewakan dengan nenek moyangnya. Sampai Nabi Adam alaihissalam semuanya orang-orang suci. Satu-satunya hamba yang diistimewakan dengan kehampiran dan memandang zatnya dengan dua mata kepala, yaitu pada malam perjumpaan agung, malam Isra Mi'raj. Bahkan derajat Nabi mengungguli derajat semua Nabi sebelumnya dan mengungguli maqam dan kedudukan malaikat Jibril alaihissalam. Saudaraku, secara tabiat, seorang itu tentunya akan mencintai siapapun yang dicintai oleh kekasihnya. Bila engkau mengaku cinta kepada Allah, sudah semestinya engkau mencintai baginda Nabi, kekasih Allah. Dan mencintai Nabi akan memudahkan langkahmu untuk mengagungkan Nabi, mengikuti sunnahnya, mematuhi perintahnya, menjauhi larangannya. Dan buah dari pohon cinta adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Aku kira itu adalah puncak impianmu dalam hidup ini. Betulkah? Nabi itu uswatun hasanah. Karena kamu mesti berterima kasih kepada penciptamu, bersyukur atas karunia-karunia-Nya, bersyukur atas dianugerahi Nabi Muhammad, bersyukur atas engkau dianugerahi sebagai umat Sayyidina Muhammad. Engkau mesti bersyukur atas semua itu. Cara syukur itu dengan beribadah dan ikatan yang baik dalam berbagai hal benar-benar hanya ada pada pribadi beliau. Bagaimana cara kita berterima kasih, cara kita bersyukur, dan cara kita beribadah? Semuanya dituntun oleh uswatun hasanah. Nabi itu yang membuat salatmu menjadi sah. Salatmu tidak akan sah tanpa bersalam kepada Nabi, tanpa bersalawat kepada Nabi. Allah wajibkan engkau bersalam dan bersalawat kepada Nabi dalam setiap salatmu sesudah tahiyat penghormatanmu kepada Allah. Subhanallah, kemuliaan apalagi sesudah makom ini. Nabi itu namanya selalu disandingkan dengan nama Allah. Saudaraku, tidaklah nama Allah disebut melainkan nama beliau selalu berada menyertainya. Semisal pada dua kalimat syahadat, tidak bisa seorang non-muslim diterima Islamnya kecuali bila menyertakan Nabi Muhammad. Dan begitupun ketika adzan dikumandangkan pada sholat 5 waktu. Nabi itu memiliki doa spesial
yang masih tersimpan. Saudaraku, semua nabi dan rasul dibekali doa spesial. Dan semuanya sudah digunakan di dunia ini. Ya, di dunia ini. Sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya nabi yang doa khususnya beliau simpan untuk nanti di akhirat demi memberi syafaat kepada umatnya. Di akhirat akan digunakan. Beliau mengucapkan di padang mahsyar, "Duhai Tuhanku, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Aku tidak minta apapun untuk diriku dan untuk Fatimah Zahra putri kesayanganku." Ketika itu, semua manusia bahkan para nabi keluar dari bibirnya, "Duhai Tuhanku, selamatkan diriku, selamatkan diriku." Bila begitu sayang dan cintanya Nabi kepada engkau sebagai umatnya, maka sudah semestinya engkau menaruh cinta berat kepada Nabi. Nabi itu sangat merindui kita. Nabi sering menangis rindu, memikirkan kita sebagai umatnya, memikirkan engkau. Ya, engkau coba perhatikan bagaimana sikapmu sebagai umat yang selalu dipikirkan nabinya. Suatu hari beliau menangis dan ditanyai sebabnya. Beliau menjawab, "Aku rindu kepada saudara-saudaraku." Para sahabat menjawab, "Bukankah kami semua adalah saudaramu, wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Bukan. Kalian bukan saudaraku, akan tetapi kalian adalah sahabatku. Saudaraku adalah mereka yang datang setelah kematianku dan tidak melihat diriku dan tidak berjumpa di saat hidupku ini, tetapi mereka beriman kepadaku." Pencinta Nabi akan bersama dengan yang dicinta. Saudaraku, tahukah kamu, jeruk busuk yang berkumpul bersama jeruk-jeruk yang bagus dalam sebuah peti tentu akan punya nilai yang sama dengan jeruk yang bagus. Meski sebetulnya tak sama, penyebabnya karena borongan. Betul tidak? Demikianlah, pecinta itu akan bersama dengan yang dicinta. Bila engkau di dunia ini benar-benar mencintai Nabi, pasti engkau kelak akan bersama Nabi di surganya Allah. Meskipun engkau amalannya tak seberapa, jadikan cinta adalah modal hidupmu. Nabi itu disebutkan. Anda perlu tahu, kata para ulama, potret sosok Nabi itu ditampilkan dalam Al-Quran sebanyak 2672 tempat. Subhanallah, banyak sekali ya. Tersebar pada 1203 ayat. Semuanya dengan nama dan julukan serta gelar dan panggilan yang mengagumkan dan merindukan. Dalam peribahasa Arab dinyatakan, "Li azli ainin alfu ainin tukramu." Nabi itu, masih banyak banget deh penyebab engkau harus mencintai Nabi. Kamu kan pernah bilang bahwa pedagang baju di pasar kalau memberi contoh dan sampel barang dagangannya tidak pernah membawa sekontainer, hanya cukup satu saja. Iya kan? Satu saja sudah cukup. Nah, saya sudah menyebutkan bukan satu alasan engkau harus mencintai Nabi, malah sampai banyak. Ya, moga engkau tambah paham dan tambah mantap sehingga Rasulullah selalu hadir dalam hatimu. Amin. Demikian untuk episode yang kedua ini. Kita lanjut pada episode yang ketiga. Mudah-mudahan kita selalu diberikan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.